Oke, selamat malam guys juara. Kita ketemu lagi guys. Sorry banget lah. BTW kemarin kalian nggak jadi ya belajar tentang kecermatan sama Kamaya ya. Jadi nanti kan akan digantikan di hari Sabtu. Em, hari Sabtu malam, malam Minggu. Semoga kalian nggak malam mingguan sama pacar ya. Soalnya nanti aku yang gantiin Kak Maya di hari Sabtu itu. Jadi nanti aku yang akan mengajarkan kalian tentang kecermatan. Oke, seperti biasa, kita akan membahas tentang apa nih? Bentar, kecerdasan. Oke, kita akan membahas tentang kecerdasan. Berarti kecerdasannya apa? Oh, matematika dasar, bahasa, sama gambar. Semua jadi satu. Oke, aku seperti biasa akan membuka papan tulis terlebih dahulu. Oke, sekarang seperti biasa aku akan menulis judul. Cerdasan. Nah, dah. Oke, kita masuk. Wow, untuk soal pertama sudah mengejutkan ya. Kecerdasan bahasa yaitu biru. B-nya berubah menjadi huruf ke-10. Oke, ntar aku mau up yang mana nih? Mana ya? Bentar ya, aku cek dulu. Salah, salah, salah. Aku scroll-scroll dulu. Seperti biasa mencari tabel huruf-hurufnya. Karena dia tertimbun, jadi aku mencari agak lebih bawah. Oke. Nah, ini dia tabelnya. Oke. Maka kita akan ubah karena aku lagi males buat sekarang. Jadi aku langsung nulis di atas aja kali ya. B itu berubah menjadi huruf ke-10. Huruf ke-10 itu apa? J. Berarti aku tinggal meneruskan saja. 10 di atas jadi B. Ini A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, ya, P, Q, R. Balik lagi. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, sekarang tinggal kita lingkari. Tadi apa tuh katanya Pak? Biru. Berarti kita akan menulis B, I, mana R, R sama mana U. Ini dia. Biru. Oh my god, kepindah. Oh my god, oh my god, oh my god, no. Oke. Oke, jadi biru itu B itu jadi J, I itu jadi Q, R itu jadi Z, dan U itu menjadi C. J, Q, Z, C. J, Q, Z, C. Jawabannya adalah D. Harusnya udah gampang lah, kan aku udah ngasih tahu kalian ya. Harusnya gampang sih, udah nggak ada yang nanya-nanya lagi. Tapi kalau sih ada yang mau tanyain boleh. Satu, dua. Sorry guys, iya. Aku lupa. Aku lupa bawa buku tes aku buat aku kasih lihat ke kalian. Padahal soal-soalnya lebih relate tuh. Sama sih sebenarnya kayak gini, cuman mungkin the next levelnya aja ya. Jadi agak sedikit-sedikit lebih susah gitu.
Nomor 2, 48 bagi 8 tambah 3. Ah, ini sudah lah ya, itu gampang. Tidak perlu aku jelaskan kepada kalian. Kecuali kalau kalian belum lulus SD, SMP, oke lah, boleh lah aku ajarkan gitu ya. Ini kalau kalian sudah lulus, ngapain aku ajarin lagi? Ini cuma tambah bagi kurang gitu ya. Hah, gampang lah. Nomor 2 tidak akan kubahas. Nomor 3 tambahnya ya. Nomor 3 nggak perlu aku bahas karena memang se-easy itu untuk soal nomor 3. Jadi aku tidak perlu menjelaskan. Oke, mungkin aku akan menjelaskan nomor 4 kali ya. Karena nomor 4 ini kan lebih ke kayak analogi kata ya ini ya. Nah, ini kayak yang aku bilang berjalan lebih cepat daripada oke. Soal nomor 4 dan 5 berdasarkan bacaan berikut. Andi, nah ini seperti yang aku sebelumnya kasih tahu ya guys ya. Kalau untuk soal yang kayak gini, buatlah kayak semacam rancangannya. Jadi kalian bisa ngeliat alurnya. Daripada nggak dibuat, itu bakal ngebingungin kalian sebenarnya. Jadi kalau aku biasanya buat Andi lebih cepat daripada Ari. Indah, oke. Wika berjalan lebih lambat daripada Ari. Oke, berarti Ari masih yang paling cepat. Di sini Wika. Tidak ada anak yang berjalan dengan kecepatan sama. Oke. Berarti yang terpisah adalah si Indah. Indah berjalan lebih cepat daripada si Dina. Nah, buat aja kayak gini, guys. Oke, untuk soal nomor Bentar. Soal nomor 4 ya berarti ya. B. Iya. Ah, kok B? Jawabannya I, bukan nih. Kok jawabannya B? Ah, ini. Jika Indah berjalan lebih cepat daripada Ari, maka Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Kan Wika belum dijawab nih. Berarti si Wika bisa lebih rendah dari apa? Wika ini lebih pelan daripada Indah, tapi si Ari lebih cepat daripada Indah. Itu bisa juga tuh, ada dua kemungkinan. Coba kalau aku lihat, Dina berjalan lebih cepat daripada Ari. Dina, enggak ada yang menjelaskan. B. Wika berjalan lebih cepat daripada Dina. Enggak, bukan. Karena Dinanya tidak diikutkan dalam soalnya. C. Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Ari berjalan lebih cepat daripada Andi. Ari berjalan lebih cepat daripada... Enggak. Ari. Indah berjalan. Indah. Kan jadi aturannya kan kayak gini ya sebenarnya ya. Kalau kita hapus si Wika harusnya Indah di sini, Wika di sini. Berarti Ari lebih cepat. Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Berarti harusnya bukan begini, tapi dia harusnya begini jadinya. Tandanya. Nah, jika Indah berjalan lebih cepat dari Ari. Ide. Ari berjalan lebih cepat daripada Ari. Indah berjalan lebih lambat daripada Ari. Oh, oke aku yang salah guys. Sorry. 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 Berarti kalau oh iya oke aku memang harus memaknai dulu ini soal seperti apa. Berarti jatuhnya itu Andi begini, Indah, Ari sama Wika. Jika Indah berjalan lebih cepat daripada Ari, Indahnya duluan baru Ari. Ya Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Kalau yang sesuai iya. Iya benar. Berarti jawabannya di sini adalah E. Kalau dibuat seperti ini. C. Bukan jawaban B loh ya, tapi C. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Jika Dina berjalan tidak lebih lambat daripada Ari. Tidak lebih lambat daripada Ari. Berarti konsepnya adalah Andi, Ari,
Tidak lebih lambat daripada Ari. Tapi bisa jadi dia di depannya Ari. Kita kasih tanda aja di sini, Dina. Sama dengan tuh kan karena tidak lebih lambat gitu kan. Wika. Nah, konsepnya kan kayak gini ya. Sekarang kita cari pernyataannya. Dina berjalan lebih cepat daripada Wika. Masuk. Wika berjalan tidak lebih lambat daripada Dina. Hmm, enggak dong, dia kan paling lambat. C. Dina berjalan lebih cepat daripada Ari. Daripada Andi. Sedangkan Ari itu di belakangnya apa? Lebih lambat daripada Andi. Berarti nggak masuk. Andi berjalan lebih cepat daripada Dina. Andi berjalan lebih cepat daripada Dina. Iya, bisa. Dina berjalan lebih lambat daripada Wika. Wikanya Dina enggak. Kalau yang ini enggak. Dina berjalan tidak lebih lambat daripada Ari. Artinya Dina berjalan lebih cepat daripada si Ari. Iya, karena kan kalau di sini nggak mungkin dia lebih lambat daripada Ari. Berarti dia kemungkinan di depannya Ari. Makanya ini aku kasih tanda sama dengan biar kita nggak bingung lah anggapannya. Berarti pernyataan di awal adalah Ari berjalan lebih cepat daripada Wika. Jadi jika Dina berjalan lebih cepat daripada si Wika, Dina berjalan lebih cepat. Oh ya. Hmm, hmm. Jawabannya berarti yang lebih lambat daripada Wika. Ani berjalan lebih cepat daripada Dina. Sebentar, guys. Ke nomor 5 ini kayaknya sas ya. Andi berjalan lebih cepat daripada Dina. Kan memang Andi paling depan, paling cepat. Berarti harusnya jawabannya yang memungkinkan itu adalah opsi jawaban A atau jawaban yang D. Ada dua jawabannya guys ya. Jadi yang jawab A sama D itu benar. Oke. Bonus. Bonus guys yang nomor 5. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Karena ini ada 50 soal, mungkin ada beberapa yang aku lompat-lompatin ya guys ya. Tentukan hasil pencerminan. Nomor 6 udah salah ya. Pencerminan udah gampang ya guys ya, nggak ada yang susah kan? Cukup gampang kan? D, ya, nomor 6 D memang. Gampang lah ya. Kalau pencerminan kan udah aku kasih tahu ya. Kalian percaya nggak sih guys, kayak aku tuh kalau misalkan nih lagi jadi tester, terus habis itu ada soal, kan dia kan kalau di aku soal untuk pencerminan kan per subtes ya. Jadi kayak ada row-rownya sedikit, apa sendiri gitu kan. Dan waktu pas pencerminan itu aku setiap tes selalu bawa cermin kecil, kecil aja aku taruh di dalam saku aku supaya kalau misalkan nih ada peserta yang benar-benar nggak ngeh sama sekali tentang pencerminan tuh konsepnya seperti apa, itu bakal aku keluarin. Terus habis aku ngomong, coba deh kamu coba pakai cermin ini, kamu cari dari sisi-sisinya. Kira-kira pantulannya sama atau beda? Aku gituin kan. Oh ternyata beda ya kak ya begini. Nah mereka baru paham. Kenapa aku bisa seperti itu ya? Karena kalau misalkan jadi tester itu sebenarnya ya kalau kalau parahnya nih ya, parahnya ya kamu kamu paham atau enggak dengan instruksinya itu terserah gitu loh. Yang penting instruksi sudah diberikan, udah jelas, kamu dari nanya, ya udah kayak itu terserah kamu gitu kan. Cuman karena aku kasihan gitu ya dan ya siapa sih orang tua mana yang nggak terima kalau IQ anaknya kayak serendah itu padahal nggak rendah gitu kan menurut mereka. Jadi aku kayak ya aku memastikan kalau misalkan semua pesertaku itu tahu nih metode pengerjaannya itu seperti apa. Walaupun harusnya ya wajibnya itu adalah ya kamu tahu atau enggak terserah bodo amat gitu kan. Ya kasihan sih sebenarnya ya. Jadi aku kayak nggak tega gitu. Jadi aku harus pastiin dulu. Sebetulnya nggak boleh guys, tapi ya udahlah ya karena kasihan aku. Mungkin kalau aku tester kalian ya aku juga bakal seperti itu. Jadi kalau kalian masih nggak paham tentang konsep percerminan, coba aja pakai cermin kecil. Baru kalian lihat dari gambar-gambarnya. Itu beda tuh. Oke, ini aku tulis dulu nomor 7. 20% dari
38.000. Gampang ini. Dia tuh cuman 20%-nya kita jadikan pecahan. 400 dikali 38.000. Seperti biasa aku akan tembak nolnya. Tembak lagi 1. Bah, 38 bagi 2. Ntar. Oh, kayaknya nggak dapet ya kalau 38 bagi 2 ya. 38 dibagi 2. 40. Iya, nggak dapet ya. 40. Berarti dia tidak menggunakan metode tembak. Tapi harus dianuin semua. Diapain tuh? Ditambah 38 per 5 dikali langsung aja, Kak. Oh iya, dia dikali ya. Astagfirullahaladzim, lupa. Iya, kok malah ditambah. Dikali 2. Oh iya, depannya jadi 76. Tambahkan nolnya di belakang 3, 2 ya. 2. Iya. Oh iya, bener. Oh iya, bener. Ih, thank you loh, Safna. Iya, bener, betul. Betul, betul, betul. Iya, salah, aku lupa. 38 bagi 5. Bisa juga. Bener. Iya. Oke, jadi kita konsepnya adalah tinggal dikalikan. Oke, benar-benar. 20 kali 38 hasilnya adalah 76. Tinggal tambahin nolnya 2. Atau cari yang depannya udah 76. Iya, betul. Iya, oke, oke. Oke, oke, busy, busy, busy. Oke, sudah paham lah ya guys ya, gampang ya. 7. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Ayam menjadi ecek. Dengan aturan yang sama, itik adalah menjadi oke. Nah, kalau di sini berarti aku buat kayak gini aja, biar lebih gampang. Ayam, ayam, ayam itu dia menjadi. Nah, gini nih masih bingung Kak, please. Sebenarnya nggak bingung guys, karena dia udah ngasih contoh. Ayam menjadi ecek. Ya ini anggapannya aku buat gini aja deh. Sama dengan semua. Biar gampang. Nanti kamu bisa praktekkan. Kita cari konsep A-nya berubah menjadi huruf E. Nah, kalau misalkan untuk seperti ini, dia menggunakan penjumlahan. Sama kita kayak konsepnya deret gitu ya. Sama kayak konsep deret, cuman ini lebih ke udah ditentukan gitu loh. Nah, jadi selisih huruf A ke E itu berapa? Nah, cara penghitungannya pun huruf A-nya ini tidak boleh kita hitung. Jadi satu huruf setelahnya baru kita hitung. Jadi dimulai dari A tidak dihitung, B baru kita hitung menjadi 1. B, C, D, E. Ditambahkan 4. Selisih hurufnya ada 4, berarti kita tambahkan 4 semua. Kenapa aku bisa bilang tambah 4 semua? Karena ini ada huruf A-nya di sini sama sini itu sama-sama tambahkan 4. Y-nya ke C, Y, Z, A, B, C. 4 kan? Berarti semuanya selisih hurufnya itu ditambahkan 4. Nah sekarang kalimatnya apa? Itik. Berarti kita tambahkan selisihnya 4 huruf ke depan supaya bisa menjadi apa itu namanya? Bisa menjadi kode yang baru. A B C D E F G H I J K L M. Di sini M. T U V W X. K L M N O. Dapat deh hasilnya. MXMO. Jawabannya adalah yang D. Makasih Kak, aku paham gara-gara Kakak. Sama-sama. Sama-sama. Ini lebih gampang sebenarnya kalau dibuat kayak gini, guys. Jadi kamu tuh buat dulu rincian yang kayak gini. Jadi kan itu kan hurufnya udah kelihatan. Nah, jadi kamu tinggal mencari selisih huruf A ke E itu berapa, Y ke C itu berapa. Itu biasanya langsung kelihatan. Nah, kalau aku biasanya kalau tes
kan kalau dibuat tambah-tambah apa segala macam tuh kan kayak jadi apa sih, jadi lama lah anggapannya, membuang waktuku. Wih, padahal tuh cuma nambahin doang gitu ya, cuma coret-coret, tapi tetap aja karena psikotes tuh konsepnya adalah waktu. Jadi ya apa ya, kita mempergunakan waktu sebaik mungkin gitu kan. Kak, kenapa jadi tambah ya? Please ke skip karena ngambil pulpen. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Naomi, ntar aku jelaskan. Safna, Kak, kalau selisihnya beda-beda berarti menyesuaikan aja. Iya, bener. Jadi pasti kalau soal yang kayak gini, kamu pasti dikasih contoh dulu di awal. Kalau misalkan per hurufnya dia beda-beda, itu berarti kamu ada tambahan yang berbeda tuh selisihnya. Misalkan dari A ternyata bukan ke E, tapi dari A ke B contohnya. Nah, itu kan berarti selisihnya adalah satu huruf aja ke depan gitu kan. Ya udah berarti ditambahkan satu kayak gitu. Kenapa jadi nyari tambah? Nah, kalau yang Naomi nih, karena kita mencari selisih dari huruf yang udah ada. Itu kan ayam menjadi ecek gitu kan. Jadi selisih huruf A ke E itu berapa selisihnya? Nah, untuk menghitung tidak boleh dihitung dari A, tapi hitunglah satu angka setelah yang ditentukan. Jadi dari A tidak dihitung, B baru kita hitung menjadi satu. B, C, D, E. Selisihnya adalah 4. Kayak gitu. Nah, kalau udah mentok Z balik lagi ke A kan Kak? Yes. Betul. Enaknya kalau misalkan ada soal kecerdasan di mana tentang soal bahasa, kalian tidak akan jauh-jauh dari angka 1 sampai 26. Itu aja. Kalau misalkan diubah menjadi angka ya, karena itu angkanya berkeliling di situ. Dia nggak akan berubah. Terus abis itu ya udah hurufnya kan cuma itu aja. Jadi kalian tuh kayak apa ya, mungkin kalau misalkan matematika kan cukup luas, sedangkan kalau misalkan dia bahasa ini jadi kayak terpencil gitu loh, jadi lebih kecil untuk kita memilih. Naomi, oh itu 4 kak, kirain huruf Y. Elah, kok jadi huruf Y sih? 4 4 4 bisa-bisanya. Iya ya, harusnya 4 orang tuh begini ya, gitu kan. Cuman karena aku malas jadi aku kayak piwi gitu. Oke, sampai sini paham kan? Gampang kan? Gampang. 8. Aku lanjut dulu ya. 9. Gampang sih ini. 3 gross ditambah 13 lusin ditambah 23 kodi tambah 330 buah. Ini yang dicari adalah apa? Buah. Berarti anggapannya pieces ya. Satuan. Nah, ini kita tinggal ubah. Mungkin kalau ada yang belum dapat rumusnya, aku kasih dulu rumusnya di sini. Siapa tahu yang kemarin ada yang tidak hadir. Jadi aku kasih dulu rumusnya. Ini udah pada jawab aja nih. Satu gross berapa loh? Berapa buah guys? Satu gross berapa buah? Ntar aku sambil ngecek juga ini. 144 ya? Oh, saya contohnya yang tidak hadir. Oh ya, oke. Kencana, kencana. Nggak apa-apa. Mari kita bahas. Hilang. Oke. Jadi, satu gross. Kita lihat mana. Satu gross. Satu gross. Satu gross. Nah, ini dia. Satu gross itu 144 buah. Satu gross sama dengan 144. 144 dikali 3. Kan dijadikan kan buah. 144 dikali 3 hasilnya adalah 432. Oke, mantap. Lusin, satu lusin itu isinya berapa guys? Isinya berapa? 12. Good job. Satu lusin isinya 12. Berarti kalau misalkan kita kali 12 dikali 13, hasilnya adalah 156. Good job. Satu kodi isinya berapa? 20. Oke, Safna.
Berarti 20 dikali 23, 460. Tinggal kita jumlahkan. 432 ditambah 156 ditambah 460 ditambah 330. Hasilnya adalah 1378 buah. Apa itu jawabannya? B. Jawabannya adalah B. Ngono. Mantap. Minum dulu guys, haus. Oke, nomor 10. Gampang lah ya kalau nomor 10 ya. Nomor 10 nggak perlu aku jelasin lagi kayaknya sih. Karena kan dia melihat dari angka yang muncul dari soalnya. Hani membawa bekal sekolah yang bersahan. Oke. Nasi, sayur, dan tempe. Nasi, sayur, tempe. Berarti kotak. Kayak persegi panjang. Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Sama oval. Jawabannya adalah 4. D. Tah. Gampang lah ya. Nomor 9, 12. Oke. Kita langsung skip ke nomor 13 aja lah ya. Nomor 13. Safna D. 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 Y. Ya, nomor 10 jawabannya adalah D. Di bawah-bawahnya udah usah aku jelasin karena udah cukup gampang. Tar. 3. 7. Aduh ya Allah, sakit banget. 13 polanya perkalian semua. Ya kak. Itu dari mana? 6. Anjay. Ntar guys. Sama 3. Baru di sini berapa? 9. 2. Tengah-tengah. Opo iki? Tanda tanya. 2 sama 6. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, kalau untuk menjawab kayak gini, kita perhatikan dulu dari angkanya. 3673. Kalau dia di tengah-tengahnya sini angkanya sedikit besar daripada angka-angka di kiri kanan atas bawah ini, berarti ada kemungkinan dia ditambah atau dikali, ya kan? Nah, kalau misalkan dia angkanya lebih kecil, berarti ada kemungkinan dia itu dikurang atau dibagi. Ya, Kak, aku pernah dapat soal seperti nomor 10, tapi pas di soalnya bagian nasi telur tempenya nggak dikasih gambar, Kak. Tidak dikasih gambar. Tidak dikasih gambar. Maksudnya? Jadi dapatnya gimana? Hah? Nggak dikasih gambar, tapi dikasihnya apa? Apa dong? Iya jadi bingung, hah? Kak, aku pernah dapat soal seperti nomor 10, tapi pas di soal bagian nasi telur tempenya nggak dikasih gambar. Kalau itu berarti human error. Cuman keterangan tapi ada gambar. Lah, cuma keterangan tapi ada gambar sama nomor ya sama dong kalau ada. Kalau ada kan ya udah sama kayak soalnya. Apa yang dibingungkan? Apa nih? Pas sampingnya itu Kak. Oh, keterangannya aja tapi gambarnya nggak muncul. Bilang dong. Bilang dong. Kalau misalnya kayak gitu berarti kan ada kemungkinan human error. Kalau misalkan kamu di tesnya itu pakai kertas lembaran, mungkin itu adalah kesalahan dari percetakan. Kenapa bisa gambarnya sampai tidak terlihat gitu ya? Atau mungkin siapa yang mencetak itu gitu kan? Tapi kalau misalkan itu dari komputer, berarti pure itu sistemnya yang error. Harusnya dia tidak hilang kalau lagi psikotes gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang dimana mungkin jaringannya apa segala macam itu jadi ngefek ke itulah pokoknya gitu, ke sistemnya. Oke, nomor 13 ini
Karena dia 39 berarti ada kemungkinan dikali sama tambah karena angkanya gede. Jadi kalau kita lihat di sini biasanya aku atas bawah atau kiri kanan sih. Tapi ini biasanya lebih ke atas bawah sih. 3, kalau 7 tambah 3 kayaknya nggak mungkin. Harusnya 7 dikali 3. 7 kali 3 itu kisarannya 21. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Berarti kalau ditambah 21 tambah 18 adalah 39. Oke. Berarti ini ditambah baru di sini dikali di tengah-tengahnya. Berarti konsepnya sama. 9 dikali 2. Gue ditambah kebalik ya coy. Salah. Dikali. Kali baru ditambah. Oke, berarti konsepnya 9 kali 2 hasilnya adalah 18. Terus habis itu sebelahnya 6 kali 2 itu 12. Kita tambah. 18 ditambah 12 harusnya adalah 10, 10, 20, 30. Jawabannya adalah 30. 30 itu apa? D. Oke. 13. Oke, aku lanjut. 14 nggak usah lah ya, udah gampang. Gambar yang berbeda. Oke, nomor 15. Mungkin aku akan membahas soal nomor 15 kali ya. Mungkin masih banyak kan sejarah, mungkin ada yang lupa gitu ya. Pilihlah dua kata yang memiliki arti yang sama. 1 vegetasi, 2 umbi-umbian, 3 biji-bijian, 4 iklim, 5 tumbuh-tumbuhan, 6 buah-buahan. Vegetasi. Vegetasi, umbi-umbian, biji-bijian, iklim, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Jawabannya D sama C. D. H, C, 2 dan 5. Umbi-umbian, tumbuh-tumbuhan. Kalau umbi-umbian atau tumbuh-tumbuhan itu konsepnya sedikit rancu. Karena tumbuh-tumbuhan sendiri itu kan banyak jenisnya. Walaupun memang umbi-umbian ini termasuk tumbuh-tumbuhan juga ya guys ya. Tapi kan itu kan rancu, tidak yang lebih ke spesifik gitu. Jawaban yang benar itu adalah yang D. Untuk nomor 15. Dimana vegetasi itu artinya apa sih, kayak kehidupan dari tumbuh-tumbuhan sendiri gitu loh. Nah, berarti kan jadi Hmm, aku sudah tahu guys kenapa. Ini bukan karena sinyal aku sebenarnya. Sinyal admin. Oke, seperti biasa. Yes, seperti biasa ya. Ini tuh yang sering tekor-tekornya karena aku gerencana. Kencana. Kesel dikit gak ngaruh. Kita lanjut saja. Oke, ini kita masuk ke Rapa Mbak wes biasa. Yes. Wes biasa, aku aman, aku tenang, aku bisa. Kencana. Kita masuk ke nomor 16. Ini aku tidak akan tulis ya. Residu. Residu itu adalah sisa atau akhiran atau ampas. Berarti di sini yang paling mendekati itu adalah endapan. Residu itu ampas atau endapan gitu ya. Nomor 16 itu berarti jawabannya adalah D.
Nah, ini dia. Aku pakai nomor. Opo iki banyak tenan rek yang coret-coret. Ih, kublok nih. Tak keluarin dari kelas baru tahu. Ki nomor 17. Nomor 17. Ayah berpergian dengan mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Bila jarak kota A dan kota B adalah 320 kilometer, maka ayah berangkat pukul 5.30 pagi. Pukul berapa ayah tiba di kota O? Berarti kalau kayak gini kita bisa pakai rumus Jokowi. Jarak, kecepatan, waktu. Yang dicari adalah waktu, maka kita akan mencari jarak dan kecepatan. Jarak dan Jarak dan kecepatan ini berarti kita lihat jaraknya itu dia ada di 320. Sedangkan kecepatan si ayah itu 80 kilometer per jam. Tembak nolnya biar gampang. Hasilnya adalah 4. 4 ini maksudnya apa? Udah dapat jawabannya? Belum. Dapatnya di jam. Nah, di sini berarti 05.30. 4 jam ke depan. Tinggal kita buat kayak gini aja buat menghitungnya. 06.30, 07.30, 08.30. Kita hitung selisihnya. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Oh, baru 3 jam, belum 4 jam. Tambahin lagi. 9.30. 4. Jadi dia akan hadir di jam 9.30. Jawabannya apa? Selesai. Gampang ini, ya kan? Gampang kan? 17, lanjut nomor 18. Guys, aku perlu apa ya? Mungkin kalau untuk deret angka, aku perlu reminder kembali. Kak, kalau dibagi langsung terus ditambah bisa kan ya, Kak? Tambah maksudnya gimana? Gimana tambahnya? Tinggal ditambah bisa, ya langsung aja 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30 selesai. Ini kan hanya supaya kalian tuh ada gambaran. Ntar kalau aku ngomong kayak gitu kayak kemarin. Gimana kak? Gimana kak? Kok aku nggak ngerti ya? Jadi aku kasihlah seperti ini untuk gambaran. Maksudnya 5 tambah 4. Kok 5 tambah 4 ya? Hah? 5 tambah 4, 9. Oh iya betul. Oh gitu, iya betul. Iya kalau misalkan ditanya waktunya 5. Kalau misalkan 17, 18. Baru nanti ada misalkan nih, ini karena latihan, jadi soalnya sedikit lebih gampang. Dia dengan angka-angka yang genap lah anggapannya gitu kan. Ya kayak misalkan nih 5.30, 7.30 gitu. Nanti ketika kalian psikotes, nggak ada tuh yang kayak gitu. Tapi keluarnya adalah misalkan 7.15. Nanti ada selisihnya juga, ada ininya, ada itunya. Ya, itu pasti butuhnya kayak gini. Tapi kalau untuk soal yang kayak gini ya bisa langsung ditambah lah biar biar cepat aja gitu kan. Biar lebih gampang. Tapi ada yang nanti bakal lebih susah ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 18. Deret angka. 79, 17, 73, 22, 66, 28. Kira-kira nomor 18 jawabannya apa, guys? Gampang lah ya ini ya. Oke, betul. Untuk nomor 18, jawabannya adalah E. Nah, iya. Kalian mau nggak aku kasih satu soal? Nggak satu soal, sebetulnya aku banyak sih yang aku screenshot ya. Cuman ya, ini kalau kalian mau aja. Aku ada satu soal, ya mungkin bisa jadi latihan kalian ya. Aku pengen kalian ngerjain deh. Jelasin Kak nomor 18. Oke, aku jelasin dulu ya. Kenapa jawabannya adalah E? Karena dia ada lompatan. Di sini kalau untuk deret, biasanya aku suka mengelompokkan angka-angkanya. Jadi kita bisa ngelihat besar sama besar, kecil sama kecil supaya lebih gampang. Jadi kalau kita lihat, se, ojo dicoret-coret. Se, meneng oh.
Jadi ini aku buat merah sama merah. Itu maksudnya besar sama besar. Nah, terus habis itu, ini aku kasih yang biru, itu tandanya yang kecil sama kecil. 17, 22, 28. Gitu kan. Nah, jadi kamu tinggal ngelihat nih, selisih 79 ke 73. 79 ke 73 itu berapa? Kurangin 6. Ini 73 ke 66 itu karena makin ke kanan makin mengecil, berarti dia paling kemungkinan tuh adalah dikurang atau dibagi biasanya. Ini biasanya dikurang. Ini selisihnya kurang 6 kurang 7. Siapa bilang kurang 6? Kurang 7. Berarti nanti ke setelahnya sama dikurangin. Karena ini kalau aku lihat dia kayak urutan gitu ya. 6 7 berarti ke 8. Sedangkan 17 ke 22, 17 ke 22 itu angkanya membesar. Jadi dia kemungkinan besar adalah ditambah. 17 ke 22 selisihnya berapa? 5. Tambahkan 5. 22 ke 28 itu dia ditambah 6. Berarti dia juga penjumlahan dengan angka yang maju. Kemungkinan berarti kita tinggal kasih di sini 6 7 dan seterusnya. Dapatlah hasilnya. Nanti hasilnya jawabannya adalah begitu. Oke, ini karena kalian kayaknya membuat aku sedikit menantang nih kalau aku ngeliat nih. Kayaknya gampang untuk deret. Jadi aku pengen menantang kalian juga untuk mengerjakan soal yang aku screenshot mana ya? Mana ih? Aduh, bentar guys. Ini mana dibagikan eksekutif berkas tes Ignis Faktor. Faktor 26. Kayaknya beda deh. Bukan yang ini. Targes. Targes aku kayaknya harus membagikan soal deret angka ini supaya kalian oh, dia hilang ini. Supaya kalian bisa tenang ketika mengerjakan tesnya. Karena memang soal yang kayak gini dia itu cukup apa ya? Cukup susah sebenarnya. Thank you Satria. Oke, bentar ya. Nggak mood, coba deh. Kalau nggak mood, kerjain aja. Aku kasih waktu 1 menit. Awas, memang kamu 1 menit udah selesai ya. Ntar. Oh, ini dia salah aku. Squinch. 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 Kok hilang ya? Ntar deh. Fib, Fib. Fibonacci. Oke. Ntar. Ah, ini dia. Dapat. Bercanda jamba hehehe. Ah, giliran kayak gitu langsung nggak mood. Bercandanya nggak mood. Kalau kusuruh ngerjain 1 menit, meninggal kamu. Mana soalnya susah? Ntar aku coba. Oke, mungkin ini aku lebih ke biar gampang aja kali ya. Gampang. Kasih yang easy aja lah. Ntar aku pilihkan dulu soalnya. Banyak soalnya nih.
Nanti kalau aku kasih susah nggak ngerti, nangis. Uh, langsung gagal psikotes. Tar mana ya? Nah, Gampang, gampang. Nih aja deh. Yang gampang aja. Dua aja yang kosong. Nah, gampang kan? Coba kerjain. 1 menit. 1 menit ku mulai dari sekarang. Tampat kamu udah ada ngomong, udah ada baca. Ku kasih minus kamu. Stopwatchku berjalan. Coba kerjakan. Cari aja Dina. Cuma dua. Kalian biasanya nanti disuruh tiga. Aku cuma ngasih dua, dua bolongan. Tapi soalnya kayak gitu. Cari sudah jawabannya gampang kok, gampang kok. Easy, itu easy. Aduh tak paham lah tuh sisa. Minus 13 14. Apaan? Salah. Bukan itu jawabannya. Bisa-bisanya itu jawabannya. Ih. Bener ada kayak gitu nanti. Si pas apa? Hah? Bener ada kayak gitu nanti. Si psikotes kakak. Ada. Ada. Justru nanti yang akan kalian ketemukan itu bukan angka yang puluhan gitu loh guys. Tapi kalian akan menemukan dengan angka yang minus. Bahkan pecahan gitu loh. Ih. Apa tuh? Tar. Kalau yang pecahan lebih susah lagi guys. Dan mungkin angkanya bakal lebih gede sebenarnya. Minus 17 14. Good. Kok 4. Salah. Minus 7. Ih. 1 menit 30 detik. Lewat dari 1 menit. 4 sama berapa tadi? 14. 7. 7 anjir. 7 tuh. 7. Nih soalnya kayak gitu guys. Miss Lawa nih. Ada yang lebih rumit ya. Dia dia memang agak lebih ribet gitu loh guys. Dan apa ya? Yang minus dikurangin 3, yang positif tambah 3. Iya, betul. Yang minus ini dikurangin 3, sedangkan yang positif itu ditambahkan 3. Jadi sebenarnya sama ya itu ya polanya. Cuman emang agak rumit. Rumit dihitungnya karena dia kan minus ya. Minus ketemu minus nanti anu. Jadi kayak kalau kalian ngerjain deret angka, usahain jangan ngeblank ya guys ya, karena ngeliat soalnya tuh akan berbeda, bener-bener yang berbeda dari yang kita pelajarin gitu loh. Kenapa aku bisa bilang gini ya, karena memang soalnya nanti aku nggak tahu yang tahun ini, tapi memang cukup sangat susah untuk deret angka ini. Dan apa, dia semakin tahun soalnya itu akan semakin diperbarui terus untuk deret angka. Jadi yang awalnya nih aku ngumpulin soal di tahun 2024, kumpulin lagi apa, aku nyoba lagi tes di tahun 2025, itu bener-bener yang berbedanya itu tuh 80% gitu loh. Jadi dari yang aku pelajari 2024, oh keluarnya ini nih gitu kan. Setelah aku belajar, aku tahu gitu kan, aku coba di 2025 tesnya. Ternyata bukan ini yang keluar, dia lebih parah daripada yang kemarin gitu kan. Jadi aku kayak percuma dong aku belajar ya kalau ujung-ujungnya kayak gini gitu kan. Apa nih, M Gazi, deret nih susah. Susah apa? Deret nih lah susah bagiku nih. Gak susah sih sebenarnya, gampang. Lagi kak soalnya, oke, oke, minta nih, oke, kok kasih. Nah karena ini, ingat ya guys ya, soalnya itu akan berbeda-beda. Dan gak cuman angka kecil, ada juga angka besarnya. Ini aku kasih untuk contoh soal yang angka besarnya. Satu lagi coba mbak, ya aku kasih yang gampang aja.
Maaf ya guys. Aku juga baru selesai nulis soal. Langsung hilang. Oke. Aku tulis lagi. 379, 372, 186. Nah, tadi ada yang salah aku nulis. Silahkan dikerjakan. Jadi jangan kaget guys. Ini kalian aku kasih yang masih ringannya sebenarnya ya. Nanti ketika kalian tes itu ada yang seribuan. Ada yang seribuan, ada yang minus, ada yang pecahan. Aku aja ngerjain sampai kayak, hah? Apa nih? Apa nih? Aku tak paham lah. Ntar aku sambil nyari soal lagi guys. Aku tuh nggak nemu yang pecahan tuh soalnya kayak mana. Memang sih kalau yang sebenarnya ya guys ya anggapannya tuh kalian nanti pasti psikotes untuk eh, soal-soal deret angka tuh kemungkinan terbesar dia akan digabung menjadi satu kelompok atau jadi subtes gitu kan. Nah kalian nanti ditanya tuh kayak lanjut ke subtes berikutnya, iya kalian jawab iya, habis itu persiapan langsung deret angka gitu kan. 9685, ntar seingatku lain jawaban itu. Mana sih? Kak, lain. Bukan itu jawabannya. Bukan 9685, bukan. Bukan, bukan, bukan. Oke. Sebenarnya kalau untuk yang deret angka, aku pelajarin itu dia sedikit lebih rumit di tahap yang mana ya ini ya. 9783 bukan. 9 ya, 9783 bukan. Bukan itu. 13785 bukan. Bukan. Pusing. Bah, belum juga sih kotes yang sebenarnya sudah pusing. Belum. Easy dulu, easy. Tenang dulu, guys. Chill dulu, chill. Bisa nggak ada yang bisa sih? Eh, eh. Ini baru ku kasih soal-soal yang cukup mudah. Sabar, Mbak. Oke. Ini kalau kalian psikotes, ini aku aja nungguin udah berapa menit coba ini. Dua, dua mau tiga. Kalian kalau psikotes jangan sampai ngabisin lebih dari 2 menit kalau bisa. Sayang, waktunya terbuang. Kalau yang begini, begini enggak, begini enggak, enggak. Ada yang dapat nggak? Kalian bingung kan? Bingung ya. Sama aku juga waktu pas ngerjain soalnya aku lebih bingung. Gak ngerti sama sekali malah. Makanya aku catat. Ini nggak bukan. Bisa ke gigi mbak dibikin. Jangan gitu loh. Gampang loh ini gampang. Tenang. Tenang ini gampang. Tenang. Tarik napas, buang napas. Ayo bisa yuk. Bisa, bisa. Tenang, aku jamin kalian pasti bisa.
Agak pusing kan? Sama, aku juga pusing. 9785 enggak, salah. Kok kalian pusing sih? Kayak mana sih kalian tuh buatnya? Gini loh guys ya, aku kasih tahu aja nih, kasihan nih sudah. Aku kasihan teman-temanku nih udah kasih juara ini udah pada mulai pening nih malam-malam. Gini loh guys, polanya itu dikurangin 7, ya kan? Sini dibagi 2, ke sini ditambah 1, sini ke sini kita ulang. Karena di sini ke sini sama, dibagi 2. Habis itu ditambah 1. Habis itu baru ditambah 1 kurang 7. Hasilnya 84. Berarti jawabannya apa? Yes. Yes, 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 yes. Harusnya adalah jawabannya ser. Bukan mana nggak ada kepikiran dibagi. Tuh kan? Makanya jangan nggak ada kepikiran, itu malah ada sebenarnya ya. 91. Nah, itu. Sesimpel itu loh kenapa nyawaku udah sampai ke langit aja. Baru yang ini loh guys, tenang, tenang. Tenang, ini baru yang ini. Makanya jangan pusing dulu. Aku baru mau ngasih soal yang lebih pusing, nggak jadi nih ke kalian nih. Kasihan aku ngelihatnya. Sudah kepusingan. Mau nggak satu lagi? Tapi ini bener-bener susah. Dan ini caranya ya, cara atau soal seperti ini, aku jamin 90% akan keluar saat psikotes nanti. Mau tahu soalnya gimana? Kalau kalian kerjain juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa ya. Beneran deh, beneran nih, beneran. Nih, boleh Kak? Oke, coba dulu ya. Nah, cobain dah. Nih, dah, coba tuh. Kak, daerah Fibonacci pernah keluar nggak? Fibonacci pernah. Iya, pernah keluar. Mungkin di beberapa ya. Mungkin ada sekitaran, seingat aku tuh 3 sampai 5 soal itu akan keluar kalau Fibonacci itu. Gue hadepin deh. Oke, hadepin, silakan. Coba deh. Karena kita soal-soal yang lain gampang lah ya untuk membahas. Mungkin aku akan cari-cari yang sedikit lebih susah. Tapi untuk deret angka aku fokuskan dulu untuk kalian bisa paham untuk soal-soal seperti ini. Karena memang soal deret angka itu adalah musuh terberat saat kita psikotes. Itu ini kalian sambil ngerjain sambil dengerin aku ya guys ya. Untuk deret angka, soal yang akan kemungkinan keluar sekitaran 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 kemungkinannya itu hanya 30 soal. Tapi ini nggak tahu ya, akan tergantung dari setiap instansi. 30 soal dengan waktu hanya 5 menit. Apakah kalian sanggup mengerjakan deret angka 30 soal selama 5 menit saja? Ini aja kalian ngerjain berapa coba? Satu soal aja udah 2 menit berapa gitu tadi kan? Ketawa dulu. Tuh ya gitu. Kok balik 5 lagi pecahan di ujung, Mbak? Hmm. 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 Balik 5 lagi. Enggak kok, enggak balik ke 5. Coba deh. Coba deh. Coba dulu. Dicoba dulu. Kayaknya bukan sih. Rumit kan jawabannya kan? Gimana? Bisa nggak guys? Kalau nggak bisa, aku kasih tahu. Kalau nggak, ya udah biarkan. Nah, aku kasih tahu jawabannya.
Nggak bisa, Kak. Bentar, Kak. Oke, silakan. Nah, udah ya. Intinya ini satu soal. Jadi ingat guys, angkanya akan lebih besar. Ada juga pecahan, ada juga yang agak di mind blowing. Mind blowing itu kayak mana? 27. 27 apa? Itulah yang dicari 3 biji itu pertanyaannya. Oh, misinya 27. Nih, wasta juga. Jadi ada soal, biar biar makin pusing atau enggak nih? Ya udahlah ya, aku biar kalian makin pusing aja. Bentar baru dapat satu, Mbak. Oke. Baru dapat satu. Baru dapat satu. Berapa menit ini baru dapat satu? Hey, lama kali. Ih, nih ada juga nih aku kasih nih. Stop. Makin pusing ya. Titik kosong ke satu sama ketiga jawabannya 27,9. Enggak, salah. Beda, bukan itu jawabannya. Tapi titik kosong yang kedua nggak tahu. Nggak, bukan itu jawabannya, guys. Bukan. Nih, nih soal-soal yang sekiranya yang ini yang aku bilang deret angka yang nanti akan kalian hadapi itu semacam seperti ini ya. Ini aku buka duluan supaya kalian tuh tidak stres ketika kalian mengerjakan jadi kayak oh my god aku tidak belajar sama kata ya. Enggak nih, aku kasih lihat nih soalnya kayak mana yang akan kalian hadapi ya. Sudah terbuka loh aku ini, sangat terbuka sampai kalian tuh pusing. Gak susah loh guys. Kayaknya, kayaknya. Ya kan? Pecahannya berapa itu, Kak? Ini siapa yang ngisi 27 ini? Salah ini, bukan 27. Kan. Kayaknya sih nggak semengerikan itu deh. Psikotes tidak semengerikan itu. Ha? Kamu menanyakan itu pada orang yang sering ngetes. Kau tidak salah kah? Pakai kaca, bang bercanda. Astagfirullahaladzim. Psikotes tuh sebenarnya kalau deret angka, bener-bener kalian tuh 30 soal, seenggaknya itu 5 menit. Satu soal tuh berarti kalian ngerjain berapa berapa detik? Bukan berapa menit, tapi berapa detik. Satu soal tuh kisaran 30 detik kalian harus ngerjakan setidaknya ya. Bukan dibagi tiga tuh, Mbak. Hah? Iya memang dibagi tiga, bener ada yang dibagi tiga. Yang pecahannya mah bukan dibagi tiga. Tadi siapa yang ngisi 27? Bener kok. Aku baru ingat. Iya bener. Yang di sini 27 salah. 27 benar. Yang sembilannya ini mohon maaf ya agak salah nih sebenarnya nih. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Enggak deng. 9 bener ya? Bentar. Yang mana sih? Lah bener lah 27 Mbak. Iya sih bener sih. Eh. Tah, diam. 3, 1/4, 81, 1/9. Oh iya benar. Salah tulis aku di sini, bukan di sini. Di sini 27. Iya betul. Sama 9 yang pecahan nggak tahu. Yang pecahan. Kayak apa ya? Ngerjain mah kalau kamu setengah-setengah kayak gini tuh mah bukannya bener jawabannya, tetap nol. Nah, yang pecahan nggak tahu. Oke, ini aku kasih ya. Sini ke sini, tadi di berapa? Dibagi 3, ya kan? Sini ke sini sama, dibagi 3. Sini ke sini sama, dibagi 3, ya toh? Sini ke sini dibagi 3. Nah, pecahannya ini yang berapa gitu kan? Gampang, cukup gampang. Bagi dong otaknya biar bisa nimbrung. Nih, 1/4 ke 1/9. Itu loh, cuman gini loh. Nah, kan? Dapat kan? Nah, nanti dari sini ke sini. Ampun dah bang. Kalau pecahan. Enggak. Aman. 1/4. Nih kan.
Aku ngurut loh, ini yang paling gampang sebenarnya, guys. Tuh, urut kan? Ya kan? Satu, dua, tiga, empat. Dua, tiga, empat, lima. Ya kan? Easy kan? Easy. Coba ini bawahnya. Akar lebih ampun. Ya karena memang gitu, guys. Jadi soal psikotes itu sebenarnya kayak berkali-kali lipat. Jadi ini saran dari aku aja ya, guys ya. Kalian kalau ngerjain tes, apalagi terutama untuk apa namanya? Pecahan apa deret angka kayak gini, nggak mood lihat soal bawahnya. Nanti keluar loh, nggak boleh nggak mood. Harus mood, good mood. Jadi gimana ya? Kalau kalian psikotes itu kan kalian diperbolehkan untuk pilih soal yang mana aja. Jadi kalian mau mulai dari yang mana aja terserah. Nggak apa-apa lompat-lompat, sumpah beneran. Nggak apa-apa kalian lompat-lompat. Daripada kalian tuh ngestak di satu soal, tapi nggak selesai. Jadi anggapannya nih, kalian baru ngerjain soal nomor satu. Soal nomor dua kalian udah nggak bisa ngerjain. Jangan diterusin. Kalau udah nggak bisa ngerjain karena apa? Itu buang waktu. Kalian langsung aja skip ke soal berikutnya, mana soal yang dirasa lebih gampang gitu. Nggak usah ngestak di satu soal ini karena memang kalau untuk yang apa deret angka itu ngebuang waktu banget. Bayangin 30 soal 5 menit gitu kan. Aku juga yang apa namanya, yang ngetes agak dagdikduk gitu loh, kayak ini orang penuh tekanan semua nih, ngerjainnya udah muka-muka yang kayak kena tekanan parah gitu loh. Jadi aku tuh ngeliatnya kayak kasihan banget gitu. Tapi mau gimana, dan ini aku jujur aja ya, mulai dari usia yang ini aku kasih bukaan aja, usia 16 itu yang pernah aku tes, dia cuma bisa ngerjain setidaknya 5 sampai 6 soal, itu yang paling banyak. Terus kalau yang orang tua, mereka ngerjain 4 5 tapi yang bener cuma satu atau dua. Bayangin. Itu yang tua tuh kisaran usia 30-an loh ya. 30-an. Yang 25 pun ada yang ngerjain sampai 6, benernya cuma satu, ada kayak gitu. Kalau ada pap nih, gue foto ini kondisi muka gue. 17 akar 11 sama 24 akar 11, bukan mbak, bukan. Beda itu. Bukan, jawabannya bukan itu. Ntar, coba aku lupa. Berapa? Tadi kamu bilang? 10, 7, 17. Oh, oh iya, lupa. 17 akar 11, 24 akar 11. Good. Itu bisa. Gampang. 10, 17 akar 11. Karena dia akarnya sama, guys. Jadi kamu tinggal ngeliat depannya aja. Anjay, tinggal tambah 7. Makanya jangan gamut dulu, itu udah bener nih. Udah gampang. Kenapa kagak gamut? Tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7. Tinggal tambah 7 kan, makanya. Jadi soal psikotes itu sebenarnya nggak susah. Cuma ngeliat soalnya udah bikin gamut. Itu. Itu kalau yang tekan deret. Makanya kenapa kalau aku kayak ngasih ke kalian tuh agak takut-takut aku sebenarnya ya. Karena memang soalnya tuh bikin mual. Aku pun yang ngerjain juga mual sebenarnya. Apa ya? Bukan bukan karena soalnya itu susah, enggak, tapi emang sememusingkan itu sebenarnya. Oke. Nah, oke paham meskipun rambut sampai bawah. Kamu cabutin apa gimana? Oke, itu untuk yang deret ya. Oke lah ya, sudah lah ya. Aku tidak perlu membahas karena itu memang cukup susahnya ini. Jadi ini aku udah bukain ya. Sekiranya soal-soal yang akan kalian hadapi itu kemungkinan terbesar yang paling susah adalah seperti ini. Gitu. Kalau ditanya Kak ada yang lebih susah lagi nggak? Nggak, udah mirip kayak aku. Jadi dia tuh semakin kita lihat soalnya sedikit susah, kita tuh jadi kayak apa sih namanya, kayak kayak jadi udah mual duluan gitu. Padahal tuh sebenarnya gampang soalnya. Cuma memang dibuat kayak kelihatannya susah gitu. Gitu, oke? Oke. Nah, udah aku lanjut ke soal soal kecermatan. Nomor 21. Tuh, nomor 21, guys. Hitunglah balok di bawah ini. Ada berapakah balok nomor 21? Ayo, jawab guys, cepat, cepat. 68. Yes. 68 untuk soal nomor 21. Ada yang bingung nggak untuk persoalan tentang balok?
Kak, ngitungnya gimana? Kak, ini maksudnya gimana ngitungnya? Gak apa ya, karena kan tinggal dikali-kalikan aja sebenarnya itu ya. Tinggal dikali-kali tambah, selesai. 22 seleksi penerimaan Polri, gampang. 23 gampang. Deret huruf. Mau aku kasih soal lagi nggak untuk deret huruf? Tapi yang agak susah. Ada mau nggak? Atau udah cukup kak? Udah cukup, aku udah enak sama deret angka. Udah cukup, jangan tambahin deret huruf lagi gitu. Mau? Wih, dicoba. Oke. Oke. Oke, ini aku kasih ya. Deret huruf. Sebenarnya nggak susah, karena kan dia terbatas ya. Contohnya yang mana ya tadi? Nggak ada contohnya. Nggak ada. Nggak ada contohnya. Apakah bisa request soal cermin kayak gambar-gambar gitu? Mah boleh. Boleh. Boleh, boleh. Untuk soal cermin nanti ku kasih tahu. Gampang kan kalau soal deret huruf? Gampang kan, gampang kan? Gampang lah ya, gampang. Contohnya yang mana? Contoh tuh apa sih tadi? Ya, contoh. Kamu buat sendiri contohnya, enak aja pakai contoh. Itu mana namanya nge-cheat ya? Nono, nono ya, nono. Nono cheat nono. Sambil kalian cari aku sambil ngeliat soal ya. Nomor 25 diketahui dosis pemberian satu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis pasien ini. Oke, kalau yang ini kan dia pakai perbandingan senilai. Ntar aku sambil ngejar juga nih, guys. Ini pakai perbandingan senilai ya. Harusnya udah kalian kerjain kok. Kan udah di anuin ya. Udah dikumpul. Perbandingan senilai. Berarti kalau senilai itu apa? A1, B1, A2 sama B2. MPU. Isi. Easy. Easy. Hah? Kok MPU? Kok MPU? J, M, I. Yes, betul. Jawabannya adalah J, sampai kan G. G, M, I. JMI. Kenapa bisa GMI? Dia itu menggunakan seperti ini. Pintar kan aku mbak kecuali darat iya. Iya, kalau yang huruf kayak gini kan dia kan lebih kecil ya, jadi lebih gampang. Aku juga kalau ada huruf kayak gini aku lebih ngerjain duluan daripada yang lain gitu kan. Aku juga kalau darat angka mah agak beleng-beleng gitu. Nih kiranya aku ngerjain kayak gitu gampang, kagak. Padahal kakak jadi tentor, iya sama. Kalau dihadapkan juga sama deret angka yang seperti itu mah aku gila-gila juga. Ini deret bang tapi huruf iya. Deret angka mungkin maksudnya. Kalau deret huruf kan terbatas, gampang. Oke, gampang lah ya. Kalau deret huruf tuh kayak gitu sebenarnya guys. Jadi nggak yang susah banget lah sebenarnya. Karena udah bikin susah. 26 udah, 27 udah, 28 perbandingan senilai juga. 29 ada yang pertanyaan nomor 29 mencari segitiga. Mencari segitiga, teng tong. Jelasin Mbak ada 9. Oke. Masih bingung ya ada 9 ya? Kenapa sih bingungnya? Aku tuh heran lah ya. Kalian tuh bingungnya di mana sih? Padahal gampang loh segitiga tuh. Justru dari Pak dibandingkan deret ya. Jujur aja kalau dibandingkan deret huruf, deret angka, aku malah lebih suka mencari segitiga walaupun segitiganya tuh bisa bikin puyeng sampai juling-juling gitu ya. Tapi lebih
lebih nyaman sih aku untuk mencari itu ya. Ntar aku save dulu gambar ya, supaya aku bisa share ke kalian. Mana he? Teks template enggak file. Perangkat saya, perpustakaan foto. Teng tong. Eh, mana Oh, makin ke samping aja gua. Sini. Nah, aku mau menunjukkan kepada kalian betapa hebatnya segitiga di sini. Nah, ini terserah kalian ya. Kalian mau mulai dari yang kecil-kecil dulu atau yang gede-gede dulu? Kata-kata ya, tuh dicari segitiganya yang kecil dulu baru yang besar, kebalik. Kadang yang besar dulu baru yang kecil. Tapi kembali ya. Kembali kalian maunya yang mana? Nah, gini kan enak mas kalian soalnya. Iya. Iya. Ini aku buat kecil-kecil dulu ya. Satu. Ini kebalik karena kalau yang gede dulu nanti kalian bingung. Dua, tiga. Soalnya kalau yang gede dulu lebih gampang. Cuman ya udahlah kita ngikut aninya Lutfi deh. Gak apa. Yang lebih kecil dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ditambah. eh ada lagi nggak kira-kira segitiga yang lebih besar dari lebih kecil dari ini nggak ada ya. Berarti kita buat sini langsung. Satu, dua. Oke, tambah dua. Terus habis itu segitiganya yang gede kan udah. Berarti kita tinggal hitung yang ini. Paling gedenya. Satu, dua. Siapa bilang 10? Safna. Tidak, tidak 10 guys. Kelebihan mah kalau 10 kamu ngitungnya kayaknya di tengah ini 2 kali nih. Harusnya kan cuma 1 kali tuh. Ya, tambah 2 berarti hasilnya 9. 9, nah kan? Kan? Hasilnya adalah 9 untuk soal yang ini. Jadi jawabannya kok bisa D di sini ya? Coy, ini human error juga ini yang buat ini soal anu kunci jawabannya ini ya. Macem-macem ini. Kalau yang ini jawabannya adalah 9. Iya, bukan 10 tapi 9. 29 tuh 9 jawabannya. Oke, nomor 30, semua taman luas terbuka. Kira-kira masih ada yang bingung nggak untuk soal kayak bahasa panda kayak gini? 30 kayaknya nggak ada ya. 30 nggak ada. Oke, kita lanjut. 31 udah huruf nggak usah, ada yang lebih susah, gampang. Tentukan hubungan gambar. Nah, hubungan gambar. Mungkin aku tadi mention yang pencerminan siapa nih? M. Ghazi Aldamar. Pakai gambar nomor 32. 32 itu kan gambarnya seperti bendera. Terus habis itu ada segitiga. Eh, berarti kita buat ubah aja kali ya gambarnya. Makasih Mbak, iya sama-sama. Makasih sama-sama. Tah, tah, tah. Nah, ini contohnya pencerminan. Ini aku pakai pencerminan cermin aja ya. Kalau dia garis lurus itu pencerminan cermin. Jadi kalau pencerminan cermin tinggal kita balikan aja. Eh, kok kok ngene? Sih. Oke, berarti segitiganya ngarahnya begini. Itu kalau pencerminan cermin. Ini namanya pencerminan cermin. Mungkin kamu nggak ikut ya kalau misalkan yang kayak gini ya kemarin. Nah, kalau yang di bawah itu namanya pencerminan air. Pencerminan air berarti kan dia yang berbeda adalah gambar benderanya ya. Gambar benderanya dia dari atas ke bawah. Inilah ya contohnya ya. Untuk segitiganya masih sama. Nah, kalau dia pencerminan miring, ini yang biasanya agak susah ya. Pencerminan miring seperti ini, berarti dia segitiganya mengarahnya ke ujung sini nih.
Baru habis itu benderanya ngarah begini. Swing. Nah, ini pencerminan miring. Agak ribet, ya, memang agak ribet. Tapi ya memang kalau untuk yang miring biasanya lebih ekstra di apa namanya imajinasi gitu. Oke, 32 jawabannya E. Ya betul, Safna. 33 gampang lah ya. 34 satu 2 3 1 2 3 4 5 5 6 7. Jawabannya adalah 7. Ya, 7. 9. 9. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, delapan, sembilan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oh ya, sembilan. Ya, 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 ya. Betul, betul. 34 jawabannya adalah sembilan. Ya, ya, sembilan. Benar, benar, benar. 34, 35. Udah lah ya ini mah. Kalau nomor 35 dia pakai perbandingan berbalik nilai. Ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan loh. 38 ntar ya, aku bahas yang ini dulu sambil sejalan. A1, B2. Nah, dengan A2 di sini B1. Oke. 35, 36 gampang, 37 juga gampang. 38. Ada yang bertanya 38? Tidak ada? 38? Nggak ada. Siapa tahu nggak ada? 38. 38 tuh konsepnya. Aku tanya. Ya oke. 38 itu konsepnya sama kayak yang tadi ayam. Jadi kita harus mencari selisihnya dulu. Ini aku coba ginian ya. Las san. Nah, itu kan kita belum tahu ya selisihnya. Jadi aku langsung kasih sama dengan aja. Nah, di sini kita akan membuat beberapa pilihan dari jawabannya. Kita kembali lihat jawabannya. Ini kan kalau ulasan. Ulasan kalau di opsi jawaban A, B, C, D, E itu yang sekiranya keluar U itu berubah menjadi huruf W dan Q ya kan. Jadi kita coba cari untuk huruf U jika dia ke W itu selisihnya berapa dan jika dia ke Q itu selisihnya berapa. Kalau ke W kira-kira berapa? Aduh, aduh, aduh. V, 2. Kalau ke Q, V, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Oh, dua-dua. Dua-dua. Oke. Nah, di sini kita bisa ngeliat dari apa namanya? Huruf selanjutnya, huruf L. Selisihnya ke huruf setelahnya berapa? Itu ada berapa opsi tuh? H, H, W sama J. Oke, kita coba ke cari tiga. H, W sama J. H, J ke apa? L ke H. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. W itu 11. X, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
K, L, M, N, O, P, Q, R. Hah? H, H22, ya kan? J itu 24 ya tadi ya? Harusnya ya? Bukan 14 ya? Ya 24 ya? Ya nggak sih? 24 nggak sih? Aku lupa. Nah, berarti kalau kita cari di sini, oh, ada kemungkinan dia selisihnya 2. Nih kan, W sama H. Oke, sekarang kita coba cari lagi nih. Ini harus dicari salah satu. Itulah yang bikin soal kayak gini tuh aku nyebelinnya karena nggak ada yang cepet. Kita harus nyari salah satu. Cuma harus cepet. A. Selisih huruf A. A itu selisihnya apa? Hurufnya O, H, W. O, H, W. Kita cari A ke O. C, K, C, K, C. C. Warisan C. Ya. Jawabannya adalah C. Cuman ini aku ngasih tahu caranya aja biar kalian bisa ngeliat. Sisi A. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 7. Kasih ini 7. I, J, K, L, M, N, O. 14. O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, dari sini udah kelihatan mana kira-kira urutan yang setidaknya itu masuk akal. Karena ini kan mirip kayak deret angka, cuma versi yang kita harus mencari salah satu gitu kan. Huruf U jika berubah menjadi sesuatu ini kan kalau U ke W jadinya 2, L ke H jadinya 2. Cuman kalau kita perhatikan huruf-huruf selanjutnya itu nggak ada yang kedua. Berarti kan beda ya. Harusnya kan dia urut lah seenggaknya 2, 3, 4 gitu kan. Ini kok kalaupun konstan kok nggak beda apa nggak sama gitu kan. Nah, sekiranya sama itu ada 22. 22, H22, W22. Iya. Jadi ini kemungkinan ditambah 22 selisih hurufnya. 1 menit lagi. Gak lama alarmku nyala. Jadi Q, C jawabannya kan Q, H, W, O, W sama J. Seperti itu jawabannya adalah C. Oke, 38. 39 semua penonton konser gampang ya. 40 udahlah. Nah, 41 ini gampang ya guys ya. Jadi dia pakai urutan hurufnya baru dijumlahkan semua. 42 selisih. Kira-kira ada yang bingung nggak untuk selisih usia? Karena selisih usia ini dia punya cara tersendiri. Kemarin kan aku udah ngasih tahu ya. Untuk caranya itu seperti apa, spesial spesial sesuatunya di dalam nih gimana gitu kan. Lutfi lupa. Oke. Alarm aku dari sini. Tapi it's okay. Oke, mungkin aku bakal ngasih jelasin sedikit ya untuk 42 ya. Untuk 42 di sini rata-rata usia 5 anggota tim basket adalah 22 tahun. Jika pelatih yang berusia 40 tahun bergabung dengan tim, berapakah rata-rata usia tim sekarang? Nah, tambah 1 kan Kak? Tambah 1. Ya, bener. Jadi kan dari 5 ditambah 1 jadinya 6. Cuman kalau untuk mencari rata-rata seperti ini, kita gunakan prinsip yang dimana rumusnya, salah. Rumusnya adalah cari dulu seluruhnya, baru bagi. Dibagi apa? Ya, cari dulu seluruhnya. Seluruhnya itu, aduh apa ini anjay? Terus habis itu kita bagi. Seluruh itu dalam artian seluruh yang ditanyakan, habis itu kita bagi sama yang ditanyakan. Itu rumusnya. Kalau untuk yang seperti ini. Maksudnya gimana, Kak? Nah, kita lihat total usianya 5 anggota tim itu 22 tahun. Berarti 5 anggota tim dikali 22 tahun sama dengan 110 tahun.
ya kan? Nah, di sini kalau misalkan nih jika ada tambahan usia dari pelatihnya 40 tahun, berarti 110 ditambah 40 hasilnya adalah 150 tahun. Nah, 150 tahun itu adalah jumlah seluruhnya dan sudah ditambahkan dengan pelatihnya. Jadi kita tinggal membagi karena tadi kan pelatihnya belum kita bagi nih di sini. Maka kita tambahkan satu itu menjadi 6, ya kan? Menjadi 6. Jadi 150 dibagi 6 hasilnya adalah 25 tahun. Rata-ratanya. Gitu. Easy kan? Easy. 44 dari angka udah gampang. 45 tentukan jawabannya. Ya udah beda gampang. 46 juga gampang. 47. 47 apakah ada pertanyaan? 49. Pertanyaannya 49. Oke ntar. 47 nggak ada yang nanya. 47, 47. Aman, aman. Clear, clear. Clear. Oke. 47 clear. 48. Ya, ini pakai rumus mencari atau menghitung skala pada peta. Oke, gampang. 49, 49 tuh masih sama, guys. 49 tuh sama kayak yang tadi ayam. Topi. Jadi apa? X, S, T, M. Selisihnya berapa? T tambah 4. 4, 4, 4. Semuanya ditambahkan 4. Berarti kalau kayak gini kasur sama. Dia ditambahkan 4 semua. Kasur. Tambahkan 4. Karena kan tadi di sebelah tambah 4 tambah 4. Kayaknya ada kecoa. Kabur nih aku di keluar kecoa deh. Berarti harusnya O, E, W, Y, sama V. Oke. 50. Easy lah ya 50 ya tinggal digabung gitu. 50 adalah C. Yes. C. Yang mana? O. 49 C ya. Jawabannya adalah C. Kalau 50 jawabannya apa? A. Ya, betul. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah selesai. Oke. Sebenarnya aku tuh mau ngasih tahu soal-soal kalian, cuman aku tuh lupa bawa buku soalku, guys. Jadi nggak nggak kebuka. Kayak nomor 47 coba. 47 itu apa? Aku lupa. Udah aku hapus lagi. Iyalah. Tar. Dih. Tar guys, tar guys. Bahas 6 PSI. 40 soal besok banyakin cerminan, Kak. Oke. Pas anu ya. TO. Pas TO. 40 berapa tadi? 47. 47 menghitung balok. Ntar aku kasih kolom cerminan. Aku banyak sih kolom cerminan. Mungkin aku bakal screenshotin ya nanti ya. Soalnya cerminan tuh bukannya apa sih, lebih ke susahnya tuh beda ya sebenarnya gitu ya. Susahnya tuh bukan susah yang gimana-gimana. Sebenarnya kalau tahu caranya gampang. Cuman ribet ngebayanginnya. Itu yang bikin bete sebenarnya ya. Ntar aku buka dulu soalnya. Oke, nomor bentar. 47. 47. 47 itu kan menghitung balok, gampang. Nggak usah pusing, kita tinggal perkalikan saja semua yang ada. Nah nih, aku buat gede aja lah ya. Tapi nanti jadinya gak terlalu tebel. Nih, aku buat gini aja dah. Sorry ada titik-titikku.
Ini aku tinggal hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Oke, berarti ini ke belakang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampingnya 5. Sini kan dia hitungannya 7. Berarti deret ke sini ada 5. Berarti ini tinggal 7 tambah 7 yang di bawah ya. 7 tambah 7. Atau kalau kamu mau gampang sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi dia itu langsung kita kalikan aja. Ini kan dia kayak kotak gitu ya. 7. Ya kan? Satu deret ini 7. 7 dikalikan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti 7 kali 7. 7 dikali 7 sama dengan piroiku. 7 kali 7 hasilnya adalah 49. Nah, kita hitung lagi. Ini kalau kubus yang tidak terhitung, tidak terlihat tetap kita hitung. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Sini kita hitung. 5 dikali 5. Hasilnya berapa? 25. Di atasnya lagi. Ini 1, 2, 3. 3 kali 1, 2, 3. 3 kali 3. 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Ih, coy. Hasilnya adalah 9. Hasilnya adalah 9. Bentar. Tar. Ini yang paling betul. Ya, hasilnya adalah 9. Tinggal kita hitung pilarnya. 1, 2, 3, 4. 4 ada berapa pilarnya? 4. Berarti 4 dikali 4. 4 kali 4 ada 16. Kita tinggal jumlahkan. 16 tambah 9 tambah 25 ditambah 49. Hasilnya berapa? 99. Seperti itu, oke? Gampang kan? Kalau untuk yang kubus, karena dia tinggal kita kalikan aja. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Mau aku spill lagi nggak? Tapi besok aja ya soal-soalnya ya. Kan besok kepribadian ya sama aku ya. Iya ya, aku lupa sih besok tuh. Ada jadwalnya nggak sih? Ada yang bertanyakan sampai sini? Ada tidak. Oh iya, besok, besok, besok tanggal berapa sih? Besok tanggal 8, cuy. Tanggal 8 tuh aku nggak ngajarin kalian. Tanggal 10 dan 11 baru aku ngajarin kalian. Berarti besok sama Kak Maya. Ada Kak, kakak pakai tablet ini ya? Iya, aku pakai tablet. Kok tahu sih? Iya, aku pakai tablet. Karena biar lebih gampang untuk coret-coretnya. Tidak ada? Tidak ada. Cukup Kak. Merek apa Kak? iPad? M2? Karena untuk mendukung pekerjaan guys. Supaya lebih enak untuk nulis-nulis. Oke. Jika tidak ada, aku akhiri karena aku juga udah makan waktu kalian sekitar 9 menit ke depan ya ini ya. Kalau dari waktunya ini. Kayak kita sudah habis 9 menit. Jadi akhirnya akan kita lanjut lagi di hari Jumat dan Sabtu ya. Untuk TO mungkin kalian bisa tanya-tanya lebih banyak situ. Dan aku juga akan nge-spill untuk soal-soal yang lebih susahnya lagi di situ ya. Oke, kalau gitu aku akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu Waalaikumsalam. lagi Makasih, ya. Kak. Sama-sama. Dadah. Dadah. Terima kasih, Kak.